Selakowo itu Sowah itu gerak, Bowo itu Prabowo. Jadi bergerak yang bergaurah. Dalam meditasi ini, meditasi gerak itu justru malah mengaktifkan panca indera supaya tubuh kita itu bebas karena kesadaran. Itu kan menjadi manusia seutuhnya. Selakowo tidak hanya vertikal, tidak hanya horizontal, tapi vertikal dan horizontal. Itu tidak banyak orang yang bisa melakukan meditasi seperti itu. Terima kasih. Selakowo menurut saya, istilah Selakowo itu dicetuskan oleh guru saya namanya Prabowo Suryodhani. Sowah itu gerak, Bowo itu Prabowo. Prabowo itu ya kayak aura. Jadi bergerak yang bergaurah. Isinya itu adalah mengolah rasa, mengolah jiwa, mengolah pikir, mengolah tubuh. Konsep pertama kalinya itu orang itu harus mengenal tubuhnya sendiri dan menyadari. Kadang-kadang orang itu kan oleh yang maha kuasa dikasih rambut, dikasih mata, dikasih hidup, tapi tidak menyadari. Dan itu kan fasilitas untuk hidup di dunia kita. Konsep ini konsep untuk mencoba menyadari, belajar untuk melacari fasilitas kehidupan kita di dunia. Kita bisa melihat, kita bisa mencium, bisa mendengar, bisa merasakan, ada daya meraba. Jadi kita mencoba mendekatkan kesadaran ini. Bagaimana kita mencoba memanjakan tubuh, bergerak dengan refleksnya sendiri yang tidak diperintahkan. Seperti biasanya kalau kita kerja, melakukan aktivitas apa saja. Tapi semua itu prosesnya panjang, jadi harus belajar, tidak bisa sekaligus langsung bisa mendapatkan itu, tapi semua itu latihan. Maka adanya judulnya adalah latihan terus seperti lewat gerak, meditasi dalam gerak. Saya mengistilahkan meditasi dalam gerak. Meditasi yang konsep Jawa itu ada, meditasi itu adalah menutup semua panca indera, menutup mata, mencoba tidak mencium, tidak mendengarkan suara, tidak merasakan daya meraba. Tapi konsep meditasi ini tidak, karena ini adalah tujuannya kesadaran. Jadi justru mana kesebalikannya dari konsep meditasi jauh. Jadi dalam meditasi ini, meditasi gerak itu justru malah mengaktifkan panca indera. Bagaimana kita menyadari perasaan meraba, bagaimana kita menyadari perasaan melihat, bagaimana kita menyadari perasaan daya cium bahwa di sini lewat gerak. Kan itu mengaktifkan panca indera kita, tapi juga mempelajari tentang istilah Jawanya jagat kecil dan jagat besar, mikrokosmos dan makrokosmos. Dia orang itu sebetulnya ada kehidupan batin, ada kehidupan lahir. Kita melihat alam semesta dengan kita aktivitas seperti manusia biasa, bekerja, menuntut ilmu pengetahuan yang luas, itu kan jagat besar. Tapi orang juga ada kegiatan merasakan, itu kan jagat kecil. Mencoba belajar untuk membedakan, memilihkan, menyadari jagat luas dan jagat batin, jagat alam, jagat kecil. Juga menyadari bahwa kita itu bagian dari alam. Maka ada berusaha untuk kita itu akrab dengan alam, menyatu dengan alam, menyatu dengan semesta. Lalu ada, saya mengistilahkan kebebasan gerak. Apa kebebasan gerak? Karena ada banyak gerak yang pakem, ada gerak-gerak yang tradisi. Ini kan tidak ada aturan, tidak ada faktornya. Maka saya mengistilahkan itu adalah kebebasan gerak.
supaya tubuh kita itu bebas, karena ada unsur untuk mengurangi beban-beban yang hasil dari memori keseharian aktivitas kita dan tanggung jawab hidup. Itu kan akan menjadi beban. Mencoba kita meringankan itu supaya diri kita itu kayak mencoba untuk relaksasi, supaya kita juga bisa rileks. Walaupun beban itu datang terus, tapi mencoba bagaimana kita itu rileks. Ya kembali seperti tadi, karena kesadaran, karena menyadari tubuh ini, menyadari pikiran ini, menyadari perasaan, menyadari panca indera, itu kan menjadi manusia seutuhnya. Kalau orang tidak menyadari punya panca indera, tidak menyadari penglihatan, tidak menyadari pendengaran, tidak menyadari, kan tidak akan utuh. Tidak menyadari, punya tapi tidak merasa punya. Kita punya mata tapi tidak merasa punya mata. Kita punya daya jiwa, tidak merasa punya, kan tidak seutuhnya. Karena kita bisa menyadari semuanya yang berfungsi di dalam tubuh ini, itu kan jadi manusia seutuhnya. Ketika itu tubuh dan panca indera ini untuk memperbaiki kehidupan, untuk menuntut ilmu pengetahuan, kan sudah siap kalau memang menyadari. Tapi kalau mungkin tidak menyadari, kan namanya belum seutuhnya, kan seperti itu menurut saya. Karena konsepnya adalah meditasi, ya hanya di dalam konsep soal bawah itu. Soal tidak hanya vertikal, tidak hanya horizontal, tapi vertikal dan horizontal. Tidak hanya kepada Tuhan, tapi pada alam semesta, dan menyadari bahwa alam semesta ini ciptaan Tuhan. Kan seperti itu. Kita menyapa alam semesta ini sama dengan menyapa Tuhan juga, karena itu juga ciptaan Tuhan. Jadi tidak hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada alam semesta. Dan itu ketuhanan orang-orang yang melakukan itu ya menurut latar belakangnya itu pengetahuan ketuhanan seperti apa. Menurut kamu latar belakangnya misal Kristiani, kamu Muslim, kamu Hindu, kamu Buddha, kan beda-beda. Dan ada kejawen, ada konsep kejawen. Kalau dalam kejawen bisa ada Muhammad. Kalau kejawen itu kan Tuhan itu tan kenal kinoya apa. Nah ini seperti zaman dulunya itu disebutnya Sanjang Koyo. Koyo apa ya? Tidak bisa seperti orang, tidak. Seperti binatang, tidak. Seperti air, tidak. Tidak bisa dibandingkan. Diumpamakan seperti apa? Konsep Jawa kan seperti mungkin di dalam Sulabowo ya hampir mendekati itu. Itu juga kami akan mempengaruhi, tapi bebas itu mau apa. Di dalam Sulabowo kamu cara ketuhanannya itu ya menurut latar belakang kamu. Itu tidak banyak orang yang bisa menerima meditasi seperti itu, dan karena itu kan rumit sekali, rumit, dan orang-orang awam ya tidak mungkin. Orang-orang yang tidak punya latar belakang olah batin, orang yang hanya hidupnya itu kerja, tidur dan makan, apakah akan merasakan itu? Kan ya enggak. Tapi orang-orang yang selalu merenung dan berpikir, walaupun dia juga kegiatannya itu bekerja, tidur dan makan, tapi orang kan ada juga yang tetap berpikir terus untuk bisa masuk dalam ruang seperti suatu. Tapi orang yang sangat awam sekali ya prosesnya panjang, karena dia menurut dia hidup itu adalah kerja, tidur dan makan, kan seperti itu. Bahkan memang tidak berusaha untuk tahu bahwa kehidupan itu ada kebudayaan, ada itu seperti itu. Walaupun dia itu tetap berbudaya, kehidupan ini berbudaya, tapi kan tidak mempelajari sama detail, tidak ingin tahu budaya seperti apa. Mungkin itu kan hanya cara untuk menyadari tubuh, menyadari rasa. Tapi kan pesan-pesan saya yang punya latar belakang religi itu ya harus tetap ke religi yang apa, formalnya religinya dia. Ini bukan agama, bukan al-wahid percaya, sebuah proses untuk mematangkan batin, untuk mematangkan lahir, sebuah proses untuk supaya tubuh kita pekan,
perasaan kita pekan, pikiran kita pekan, tapi itu proses peka terhadap alam, peka terhadap situasi seperti. Jadi ini bukan agama, jadi walaupun ada unsur ketuhanan, tapi ini bukan agama. Jadi masing-masing yang punya background agama, ketuhanan ya lewat agama. Jadi ini hanya suatu proses yang untuk kehidupan, supaya sadar dalam menyadari lingkungan, menyadari tubuh, menyadari perasaan, menyadari pikiran. Maka kadang-kadang orangnya itu jadi panjang sekali kesana kemari karena itu memang, tapi pada intinya adalah kesadaran. Maka melakukan sholat bowo itu harus penuh dengan kesadaran. Tidak boleh falamun, tidak boleh mimpi, tidak boleh tidur, tidak boleh memejamkan mata. Walaupun biasanya setelah melakukan sholat bowo itu ditutup dengan meditasi yang diam. Meditasi diam yang pada waktu meditasi diam itu mengasah ingatan, mengingat apa yang kita lakukan. Setelah ingat semua itu mencoba belajar melupakan. Ingat semua karena kita mengasah ingatan supaya tajam, tapi juga kita melupakan. Bagaimana yang sudah kita ingat itu dilupakan saja, menjadi rileks, normal, biasa, tidak terbawa dalam kehidupan. Itu kalau terbawa kan bisa kita tidak waras, ya tidak waktunya kita harus bergerak, menghamun, meraba, kan menjadi seperti orang yang tidak waras ya. Bagaimana kita melupakan itu kembali menjadi keseharian yang normal dan sehat. Ya perlu dilihat, tapi tidak seperti ini, sedikit demi sedikit, tidak langsung semua dikasihkan, semua diajarkan, tapi dari bidang apa, dari merasakan situasi dulu, lewat pendengaran, lewat penglihatan. Bagaimana belajar supaya tubuh kamu bisa bergerak. Prosesnya panjang dan adanya adalah latihan harus melatih perasaannya, melatih pikirannya, melatih tubuhnya, membiasakan. Sholat bowo merupakan bentuk meditasi yang berbeda daripada meditasi pada umumnya. Jika meditasi pada umumnya cenderung diam atau dengan gerakan yang telah ditentukan, maka sholat bowo membebaskan gerak tubuh. Tujuan kebebasan gerak tersebut adalah untuk menyadari adanya mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos dan makrokosmos dalam pandangan Pak Sitras Adjilid selaku pimpinan Padepokan Cipta Budaya pelaku sholat bowo adalah gerak kegiatan keseharian kita sebagai manusia dan gerak alam raya di luar tubuh yang kita sering tidak menyadarinya. Selain kesadaran tersebut, kita juga diajak untuk menyadari kesatuan yang ada pada diri kita sendiri, khususnya kesadaran tentang kesatuan tubuh. Seringkali kita abai dengan panca indera kita yang kita miliki dan kita gunakan untuk berkegiatan sehari-hari. Dengan menyadari hal tersebut, harapannya kita dapat menjadi manusia seutuhnya. Membebaskan gerak tubuh kita bukan berarti lepas dari kesadaran, abai terhadap sekitar. Membebaskan gerak tubuh dalam sholat bowo harus dalam kesadaran, sebab dalam kesadaran tersebut kita diajak untuk merasakan dan memahami hubungan mikrokosmos dan makrokosmos serta kesatuan tubuh tadi. Sholat bowo juga bukan aliran kepercayaan atau aliran keagamaan yang baru. Sholat bowo menjadi satu dari sekian banyak cara menyadari hubungan tubuh dan dunia di luarnya. Malahan sholat bowo harus dilakukan sesuai dengan kapasitas dan latar belakang pelakunya. Perlu diketahui bahwa dalam sholat bowo terdapat suatu penghayatan yang tidak seketika. Perlu dilakukan latihan dan bimbingan.